Halo Sobat Parents, kalian pernah nggak ngerasa kalau anak-anak kita kadang sulit untuk fokus pada satu hal? Sebagai orang tua, kadang-kadang kita jadi kesal dan ingin marah. Padahal kita sudah memberitahu anak-anak kita, bukan? Kita juga sudah menasehatinya, bahkan memberikan contoh, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak malah sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, bisa jadi anak-anak ini memang memiliki gangguan pemusatan untuk fokus atau yang biasa kita sebut sebagai ADHD. Simak video ini agar kalian tak ketinggalan informasi pentingnya ya. ADHD atau biasa disebut sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah istilah medis gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. ADHD merupakan jenis gangguan perilaku yang menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya mengalami kesulitan untuk melakukan pemusatan atau fokus pada satu hal pada waktu yang sama. Secara medis, setidaknya ada 3 tipe ADHD yang bisa dialami oleh anak-anak. Jenis ADHD yang pertama adalah dominan hiperaktif impulsif. Pada anak-anak yang mengidap gangguan ini, biasanya akan mengalami hiperaktif yang dibarengi dengan perilaku impulsif berlebihan. Nah, para orang tua yang memiliki anak dengan jenis gangguan perilaku ini harus mulai aware dan memperhatikan ya. Adapun jenis ADHD yang kedua adalah dominan inattentive. Pada anak-anak dengan gangguan ADHD jenis ini, memiliki ciri khas sulit fokus dan menaruh perhatian pada satu hal. Dalam banyak kasus, anak-anak pengidap gangguan dominan inattentive ini mengalami gangguan pemusatan secara penuh pada satu hal, meskipun dia tidak menunjukkan perilaku hiperaktif. Jenis gangguan yang ketiga ini merupakan bentuk gangguan ADHD yang paling parah. Mengapa begitu? Karena merupakan gabungan antara ADHD hiperaktif impulsif dan inattentif. Pada jenis gangguan ADHD yang ketiga ini, anak-anak akan mudah mengalami gangguan pemusatan fokus pada pikiran, susah fokus jika diajak berkomunikasi, cenderung asik sendiri, bahkan anak-anak mengalami gangguan ADHD jenis ini cenderung hiperaktif dan memiliki emosi yang labil atau tidak stabil. Seperti misalnya mudah marah, sulit mengontrol emosi, dan perilaku labil lainnya. Lalu apa sebenarnya penyebab ADHD itu sendiri? Gangguan ADHD pada dasarnya bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Adapun faktor tersebut adalah faktor genetik, lingkungan sosial dan pola asuh, cedera pada otak, serta penggunaan obat-obatan terlarang ataupun alkohol yang berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis. Selain itu, terjadinya kelahiran prematur pada bayi juga meningkatkan resiko seorang anak mengalami gangguan ADHD. Proses diagnosis penderita ADHD biasanya dilakukan melalui sejumlah cara. Langkah pertama dilakukan dengan menggali informasi perjalanan atau riwayat penyakit penderita dengan kondisi keluarga ataupun sanak familinya. Langkah kedua dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan psikologis oleh dokter, ahli, dan bekerja sama dengan psikolog klinis. Beberapa tes wawancara dan pemberian kuesioner serta pemeriksaan psikologis dapat dilakukan untuk memastikan bahwa penderita gangguan ADHD, dan langkah ketiga adalah melakukan tes gambar dan laboratorium lainnya. Apakah ADHD bisa disembuhkan? Sampai dengan saat ini, gangguan ADHD menurut para ahli kesehatan dan psikologis belum dapat disembuhkan. Namun, jenis gangguan ini dapat dikurangi spektrumnya. Sejumlah intervensi medis dan psikologis dapat dilakukan bagi penderita gangguan ADHD ini.
Misalnya, pemberian obat-obatan jenis tertentu digunakan dan diberikan bagi penderita ADHD untuk mengurangi perilaku hiperaktif dan impulsif yang berlebihan. Selain itu, jenis terapi seperti cognitive behavior therapy dan terapi psikologis seperti latihan interaksi sosial juga dapat dilakukan bagi penderita ADHD agar dapat meningkatkan fungsi fokus dan pemusatan pada dirinya. Baik Sobat Sehat, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami menebar kebaikan bersama. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Tuliskan komentar Anda mengenai gangguan spektrum ADHD ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.